Oke, untuk praktisi HR pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah talent management. Bahkan mungkin beberapa dari Anda semua mungkin sudah mempraktikkan langkah ini untuk namanya membentuk satuan tenaga kerja yang kompeten di instansi, organisasi, atau bahkan perusahaan yang teman-teman millennials naungi gitu. Di satu sisi pasti ada beberapa dari Anda yang masih belum berhasil mengelola SDM di perusahaan, instansi, organisasi agar sesuai dengan harapan dan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Tentunya dalam course ini saya akan memberikan beberapa contoh penyebab penerapan manajemen talenta atau talent management di perusahaan, instansi, organisasi itu kenapa bisa gagal gitu ya. Hal-hal apa sih yang bisa menyebabkan manajemen talent yang kita sudah rancang, yang sudah kita buat itu gagal gitu. Dan yang terpenting adalah di course ini kita juga akan mengetahui bagaimana solusi dari salah satu permasalahan tersebut gitu. Tentu saja dalam setiap kasusnya, setiap kasus kegagalan itu sifatnya case by case gitu. Namun diharapkan course ini dapat menjadi referensi nih untuk menyambung benang kusut yang menghalangi Anda semua para millennials dalam mencapai keberhasilan ketika menerapkan talent management atau manajemen talenta ini di instansi, organisasi, bahkan perusahaan yang Anda naungi. Tentunya dalam konteks talent management kita tidak bisa nih namanya sembarangan mengelompokkan anggota tim ke dalam kelompok talent pool gitu. Apa sih itu talent pool? Talent pool adalah sekelompok orang yang dinilai punya talenta, punya potensi yang mampu menunjukkan kinerja unggul atau istimewanya gitu. Istilahnya dia bisa menjadi panutan atau cenderung menjadi cermin nih bagi anggota tim lainnya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah lembaga bahkan perusahaan gitu kan. Dalam hal ini tuh dibutuhkan analisis dan identifikasi nih lebih lanjut untuk menentukan siapa saja di antara anggota tim yang bisa nih dimaksimalkan kemampuannya dan value-nya dapat memberikan manfaat untuk anggota tim lain atau lembaga atau instansi atau juga perusahaan gitu ya. Nah, identifikasi ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan itu di awal gitu. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada tahap identifikasi ini, maka kemungkinan besar program talent management di sebuah lembaga atau perusahaan itu akan mengalami kesulitan ke depannya gitu. Di antara masalah yang berdampak pada angkatan kerja di masa mendatang, salah satunya adalah kekurangan keterampilan sesuai dengan tuntutan perkembangan industri, tenaga kerja lintas generasi gitu ya yang semakin beragam hingga kesenjangan kepemimpinan yang signifikan. Kalau secara garis besar menarik, mengumpulkan dan mempertahankan anggota tim ideal dan terbaik versi masing-masing organisasi adalah tantangan utama bagi talent management. Jadi ketika pertanyaannya apa sih tantangan utama dalam talent management? Jawabannya adalah menarik, mengumpulkan dan mempertahankan anggota tim yang ideal dalam sebuah instansi, organisasi atau perusahaan.